Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 18 Juli 2022, hari biasa, pekan biasa ke-16, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu itu, penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, menanggapi permintaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang minta supaya Tuhan buat tanda lagi di depan mata mereka, Tuhan justru menanggapi permintaan mereka dengan pernyataan demikian. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Bagaimana mungkin mereka akan bisa mengenali tanda yang akan dibuat Tuhan Yesus di depan mata mereka bila mereka saja belum bisa menangkap, mengenali tanda yang sudah banyak dibuat oleh Tuhan? Saya yakin bahwa mereka ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah banyak mendengar dan juga ikut melihat tanda yang dibuat Tuhan, akan tetapi mereka tidak mampu mengenali tanda di balik mukjizat yang telah dibuat Tuhan, di mana saat Tuhan melakukan mukjizat, di saat itu pula Allah hadir dan meraja. Saudari-saudaraku yang terberkati, di saat kita ini hanya fokus mencari hal-hal yang luar biasa saja dalam hidup ini, kita akan bisa kehilangan apa yang ada di depan kita, yakni kehilangan saat di mana Tuhan juga bisa menyapa kita dalam cara yang biasa dan sederhana, dalam cara yang menurut kita sepele. Bisa berupa kebersamaan dengan orang yang kita sayangi, senyum simpul dan ramah dari saudara-saudari kita, ucapan terima kasih yang tulus, bantuan dari teman yang tiba-tiba kita terima, dan lain sebagainya. Tentunya kita sudah memiliki semua yang kita perlukan untuk mengenal dan mencintai Tuhan, dan untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengannya. Yang diperlukan adalah kita perlu menghargai apa yang Tuhan telah berikan untuk kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh selalu kami rasakan. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami mampu mengenali hadir-Mu hari ini,
dalam hal biasa dan sederhana sekalipun. Dan terdorong oleh kasih-Mu, kami pun bisa saling menjadi tanda kasih, tanda damai, tanda sukacita bagi sesama dan dunia kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.